Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari NPM 2288 2010 Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuliah saya mata kuliah Seni dan Budaya Daerah tentang Tari Andun yang berasal dari Bengkulu Selatan. Pengertian seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni memiliki beberapa arti. Pertama, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan dan keindahan. Kedua, seni merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa seperti tarian, lukisan, dan ukiran. Pengertian seni bisa mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring berkembangnya pandangan manusia dalam menilai sesuatu karya seni. Pengertian budaya daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu, yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suatu suku yang mendiami suatu daerah. Setiap budaya daerah memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Sejarah Tari Andun. Tari Andun merupakan salah satu tari rakyat yang berasal dari Bengkulu Selatan. Tari Andun adalah bagian dari persyaratan wajib ketika melaksanakan upacara adat nundang padi. Pada umumnya, tari andun dipentaskan di lapangan terbuka yang lebar dan gerakan tariannya berupa gerak sembah, gerak puji, serta gerak saling tindih. Menurut sejarahnya, tari andun muncul berdasarkan pada kisah pernikahan di kerajaan dan Tuanku Limau. Pada saat itu, tari andun ditampilkan untuk pertama kalinya sebagai wujud syukur dari Datang Leoni karena putrinya telah selamat dari sebuah penculikan. Oleh sebab itu, tari andun pun digelar dalam proses pernikahan sang anak. Proses penyelamatan putrinya dilakukan serta dipimpin oleh Cidur Mata dengan cara menyamar sebagai seekor kuda dengan memberikan hadiah pada si penculik, yaitu kerajaan Sangkawali. Maka proses penyelamatan pun berhasil dilakukan. Dengan adanya kaitan sejarah tersebut, maka tari andun memiliki nilai budaya yang kental akan tradisi daerah setempat. Dalam perkembangannya, tari andun bisa dipentaskan oleh para bujang dan gadis secara berpasang-pasangan pada malam hari dan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari andun digunakan sebagai sarana untuk mencari jodoh usai masa panen padi selesai. Oleh karena itu, tari andun biasa ditarikan oleh penari laki-laki dan perempuan dengan berpasangan, dan tidak jarang pula hanya yang ditarikan oleh penari perempuan, terutama yang belum menikah atau masih lajang. Properti tari andun. Yang pertama, kostum. Kostum penari laki-laki. Ada jas, celana panjang, sarung lipat, deter, gelang emas, hiasan pinggang, sepatu, dan kaos kaki. Penari perempuan ada kebaya panjang, kain songket, giwang, gelang, mahkota, sanggul, kalung, sepatu, dan kaos kaki. Properti yang kedua dalam tari andun adalah tenggok. Tenggok ini memiliki bentuk seperti bakul yang biasanya digunakan untuk meletakkan hasil panen dari masyarakat. Properti satu ini digunakan karena sesuai dengan cerita dari tari andun, juga mengangkat kisah mengenai para petani yang mengucapkan rasa syukur karena hasil panen yang didapatkan. Properti ketiga dalam tari andun adalah sangku. Sangku merupakan jenis tempat air yang terbuat dari tembaga, kuningan, dan jenis logam lainnya. Akan tetapi, properti satu ini tidak akan tampak dan digunakan selama proses tari. Namun, properti sangku akan dikeluarkan dan digunakan setelah pementasan dari tari andun selesai. Keempat, kendi dalam tari andun memiliki fungsi sebagai wadah untuk air minum. Kendi merupakan salah satu barang tradisional yang mudah ditemui dan menjadi salah satu komponen dalam tradisi turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu Selatan. Jadi secara keseluruhan, kendi akan tetap ada serta melekat pada diri para penari andun, sehingga tidak heran apabila properti kendi akan ditemukan dalam setiap pertunjukan tari andun. Properti yang terakhir digunakan dalam tari andun adalah cawan. Sama hanya seperti sangku maupun kendi, cawan juga memiliki fungsi sebagai wadah air minum yang akan diminum oleh para penari andun. Makna dan fungsi tari andun. Pada awalnya kemunculannya, tari andun biasa digunakan sebagai media hiburan untuk memeriahkan suatu acara. Namun dalam perkembangannya, tari andun saat ini lebih banyak digunakan sebagai jenis tari pertunjukan. Selain itu, tari andun pada umumnya dipentaskan untuk mengungkapkan rasa syukur atas kebahagiaan masyarakat atas berkah yang diterima saat itu. Sementara itu, makna dari tari andun adalah sebagai wujud penggambaran jiwa sosial masyarakat, di mana selalu ada semangat kerjasama di antara masyarakat yang dijunjung dengan tinggi. Selain fungsi yang telah disebutkan di atas, ada pula fungsi lain. Yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur. Fungsi pertama dari tari andun adalah sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Dan yang kedua, sebagai sarana mencari jodoh.
Fungsi kedua dari tari andun adalah sebagai sarana mencari jodoh. Ketika penggelaran tari andun dihelat, maka akan ada banyak kaum muda-mudi lajang yang ikut hadir. Karena hal inilah maka tari andun pun memiliki fungsi sebagai sarana untuk mencari atau mendapatkan jodoh. Dan yang ketiga, media hiburan. Fungsi ketiga ini muncul karena adanya penggeseran, dan saat itu tidak hanya ditampilkan ketika masa panen tiba saja, tetapi dipentaskan sebagai media hiburan masyarakat. Jadi bagi masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati tari andun secara menyeluruh tanpa harus menunggu waktu panen raya tiba. Keunikan tari andun memiliki dua versi tarian yang berbeda. Keunikan pertama dari tari andun dapat dilihat secara struktural. Tari andun memiliki dua versi atau memiliki dua jenis yang berbeda. Hal ini tentu unik karena jarang ada pada tarian tradisional yang lainnya. Dua jenis dari tari andun adalah andun lawan dan andun. Apabila dilihat detail, kedua jenis ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada berbagai macam aspeknya. Beberapa aspek yang berbeda adalah segi gerakan serta formasi tariannya. Selain itu, kedua versi dari tari andun ini juga ditampilkan dalam acara yang berbeda pula. Bahkan jumlah penari dan siapa saja penarinya pun berbeda, dan telah ditentukan berdasarkan peraturan yang pakem. Meskipun sama-sama tari andun, tetapi kedua versi tari andun ini berbeda. Pementasan tari andun yang dilakukan cukup lama, tidak seperti tari tradisional lainnya yang biasanya hanya berlangsung selama beberapa jam saja. Pementasan dari tari andun ini dilihat dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu selama 7 hari 7 malam. Dan penggelaran tari andun akan dilihat penuh selama 1 minggu tersebut. Akan tetapi, waktu 7 hari 7 malam tersebut juga dihabiskan untuk melakukan persiapan serta kegiatan lain. Namun apabila dibandingkan dengan tari tradisional lainnya, tari andun dipentaskan dalam waktu yang cukup lama. Pola lantai dan gerakan tari andun. Pola lantai. Jenis pola lantai pertama yang digunakan dalam tari andun adalah garis lengkung. Pola lantai ini dilakukan dengan cara penari membentuk sebuah lingkaran serta melakukan putaran sebanyak 7 kali. Pola garis lengkung ini menjadi simbol serta doa pada mempelai agar dapat bersama-sama dan saling mengajak suami dan istri dalam melakukan kebaikan. Pola lantai kedua adalah garis lurus yang ada pada tari andun, dan pola lantai ini digunakan dalam formasi melawan. Karena di dalam tari andun memiliki persyaratan terkait arah langkah, yaitu dengan diperkenankan saling membelakangi atau berhadapan dengan langkah pasangannya. Gerakan ini mengambil dari sebuah ajaran dalam agama Islam untuk menjaga pandangan pada orang yang bukan mahramnya. Seperti yang terlihat pada gambar yang di atas, 3 gerakan tari andun. Yang pertama, membuka. Gerakan buka pada tari andun dilakukan ketika penari bergeser posisi ke depan atau berjalan maju. Membuka akan dilakukan oleh penari dengan cara memposisikan kedua tangan membuka ke arah kiri dan kanan, kemudian diikuti dengan pandangan ke arah depan serta tubuh tegak lurus. Para penari perempuan akan melakukan gerakan tangan dengan sejajar bahu, sementara itu para penari laki-laki akan memposisikan tangan disejajarkan dengan daun telinga. Makna dari gerakan membuka ini adalah manusia memiliki sikap terbuka dan saling membantu guna memperkuat tali persaudaraan. Dan yang kedua, gerakan kedua dalam tari andun adalah gerakan naup yang akan dilakukan oleh para penari ketika akan mengambil posisi mundur. Kedua tangan penari ketika melakukan gerakan naup adalah menggenggam, kemudian mengarahkan jari ke dalam atau dengan mengarahkan jari ke tubuh penari. Sedangkan posisi tubuh para penari akan tetap tegak serta memiliki pandangan lurus ke arah ke depan. Posisi ini tidak jauh berbeda ketika penari melakukan gerakan membuka, yaitu posisi tangan penari laki-laki akan sejajar dengan daun telinga, sementara penari perempuan akan memposisikan tangan sejajar dengan bahu. Makna filosofis yang terkandung dalam gerakan naup adalah saling merangkul, sementara itu makna luasnya adalah sebagai wujud penggambaran bahwa manusia harus hidup dengan cara saling tolong-menolong. Dan yang terakhir, nyentang. Gerakan selanjutnya dalam tari andun adalah nyentang, yang biasa dilakukan dengan koreografi maju maupun mundur. Gerakan nyentang ini merupakan gerakan kedua, tangan yang direntangkan masing-masing ke arah kanan serta kiri. Semua penari perempuan akan melakukan gerakan nyentang dengan cara merentangkan tangannya lurus setara dengan bahu. Sedangkan penari laki-laki akan merentangkan tangannya
Serong ke arah belakang, kanan, dan kiri. Makna filosofis yang terkandung dalam gerakan nyentang adalah seorang laki-laki harus bisa mengambil keputusan yang bijak serta tegas karena memiliki peran sebagai kepala rumah tangga. Sementara itu, seorang istri memiliki kewajiban untuk patuh dan taat pada suaminya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan video tari andun yang berasal dari Bengkulu Selatan.
Itulah videonya, sumber video yang saya ambil dari YouTube Sanggar Tari Gemas Runai. Maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.